bulan tapi sudah mampu membawakan lagu nasional dengan baik. Tahunan iya, tolong bebas. Lo nyolokin ya dari Apa? Ini soal update Abang L. Abang L yang nyanyi Indonesia Pusaka, itu ceritanya gimana sih bisa dibikinin lagu kayak gitu? Bukan dibikinin dong. Oh iya. Yang kalau nggak salah diciptakan oleh almarhum Ismail Marzuki ya. Sorry kalau saya salah. Ya Sebelah gue yang sebagai orang tua tentunya pasti akan sangat bangga sekali punya anak yang masih berusia 2 tahun 7 bulan tapi sudah mampu membawakan lagu nasional dengan baik, tahu nada, tahu lirik, hafal lirik. Sebetulnya itu kan kemarin bermula dari ketika kita nonton timnas ya, kalau nggak salah waktu itu lawan Filipina. Jadi dia hearing, mendengarkan langsung masyarakat Indonesia menyaksikan di GBK kemarin, penonton yang menyaksikan di GBK kemarin nyanyi bareng Indonesia Pusaka aja. Dan secara nggak langsung dia nyanyi di rumah dan akhirnya kita dengerin sampai akhirnya kita satu momen kaget, dia tiba-tiba bisa nyanyi lagu Indonesia Pusaka dengan cukup fasih gitu, meskipun logatnya masih agak Medan ya. Huruf E dia bacanya gitu kan ya, tapi itu naturalnya anak-anak, lucunya dia. Dan akhirnya kemarin setelah viral dia nyanyi lagu secara live Indonesia Pusaka, saya pun dan tim Leslar Record punya pertimbangan kenapa kita nggak mengcover aja lagu Indonesia Pusaka gitu, supaya satu, lagu Indonesia, lagu nasional kembali digaungkan, kembali viral, banyak orang mendengarkan, dan juga harapannya akan membangkitkan talenta-talenta penyanyi muda sih, khususnya penyanyi anak, karena kita bisa dibilang saat ini agak sedikit, mohon maaf, krisis penyanyi anak ya. Tapi Bang udah disediain mungkin guru vokal gitu Bang buat Bang El? Enggak sih, bahkan ibunya aja juga jarang ngajarin ya. Jadi kalau kadang-kadang ada bercandaan orang di TikTok, oh ini pasti coachnya Lesti nih enak ya, enak lah jadi L gitu. Coachnya ibunya sendiri. Sebetulnya enggak, dia bahkan jarang dilatih, bahkan hampir nggak pernah dilatih. Hanya dia sering ngelihat bunda nyanyi, dan memang bisa dibilang itu bakat alam ya. Jadi dia tidak berlatih secara serius, tapi hanya lewat mendengarkan dia mampu secara tidak langsung menerima dari nyanyian-nyanyian yang dihasilkan oleh ibunya. Jadi secara nggak langsung dia ngerti nada, ngerti notasi, tahu irama. Maka kadang-kadang di suatu momen kita juga kaget, dia entah secara dia nggak sadar atau sadar ya, kadang-kadang suka bikin notasi sendiri, humming gitu-gitu. Tapi kayak bersenandung, kaget gitu ya, anak kecil bisa bikin notasi sendiri. Itu tag-nya lama nggak tuh? Nggak terlalu lama ya, nggak terlalu lama kemarin. Cuma memang kalau yang ini dia agak rewel kemarin tag-nya. Ya seperti biasa kita mengikuti maunya dia, kita nggak memaksakan. Jadi pas dia lagi baringan, disodorin mic, nyanyi gitu. Terus pas dia nyanyi kadang-kadang suka ke distract nyanyi lagu lain, Indonesia tanah air beta, halo 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 mari semua gitu. Jadi suka dari satu lagu ke lagu lain. Tapi ya wajar ya, karena anak kecil. Makanya memang karena anak kecil, meskipun dia bisa nyanyi, tapi tetap ada namanya proses editing lah. Cuma untuk L kayaknya proses editingnya hanya kayak menjahit doang sih istilahnya, nggak sampai yang autotune gitu-gitu untuk dia. Karena kalau terlalu banyak autotune menghilangkan sisi naturalnya dia sebagai anak-anak gitu. Itu saat lu nganterin sekolah juga dia karaokean di mobil tuh ya, sepanjang jalan ya? Gitu. Iya, suka gitu. Emang sering kayak gitu? Iya kan, memang secara nggak langsung anak itu meniru apa yang sering dilakukan orang tuanya gitu. Dari mulai hal-hal kecil kayak kayak kita setiap bangun pagi meluk,
cium kening bundanya gitu. Jadi secara langsung kadang-kadang dia suka niru ke anak yang lain. Terus kadang-kadang kita suka nyanyi-nyanyi bersenandung, dia juga ikutan. Kadang saya main piano, dia juga ikut mengikuti lah aktivitas-aktivitas yang biasa kita lakukan gitu. Emang harapan lu sebagai orang tua pengen dia jadi musisi? Harapan saya dia bisa berkembang dengan baik aja, dan apapun bidang yang dia tekunin, yang dia senangin, itulah yang akan kita support, itu akan kita arahkan aja. Saya sih kita nggak pernah maksa mau dia jadi atlet, mau dia jadi apa, bisnismen, apapun itulah pokoknya. Selagi dia suka, selagi dia senang, kita tidak memaksakan. Karena ini udah bukan eranya lagi orang tua harus intervensi terhadap keinginan anak untuk berkarya, untuk berkarir. Tugas kita sebagai orang tua hanya sifatnya mendampingi dan membimbing aja, serta mengarahkan. Update sedikit dong kehamilan Dede sekarang sudah seperti apa sih? Udah 3 bulan. Alhamdulillah sekarang kandungannya kemarin kita sempat cek ke dokter ya. Kandungannya sehat. Terus apa namanya? Cuma kita memang harus cek. Aduh, saya lupa istilah namanya, cek darah apa gitu ya. Jadi ada istilah untuk cek otaknya gitu. Kalau kemarin cek dari kondisi tubuh sih alhamdulillah, mohon doanya teman-teman semuanya. Masih suka agar ngidam? Diberikan kelancaran. Apa? Masih suka ngidam nggak? Ngidam sih kadang-kadang kayak dia pengen makan apa ya mau nggak mau kita turutin, asal ngidamnya nggak ini ya, ngidamnya nggak ketemu sama Donald Trump gitu kan, agak repot juga ketemu sama Donald Trump kan. Misalkan nyubit pipi Donald Trump, waduh pusing mas saya. Kayak dia ngidamnya masih ngidam yang batas wajar lah, kayak ngajak makan di Bandung tiba-tiba random kayak gitu-gitulah. Selalu lu kabulkan? Ya mau nggak mau harus. Kayak kemarin ini dia ngidamnya syuting. Jadi dia ngidam kemarin syuting ke aku, pengen. Jadi harusnya kan syutingnya kita tadi mulai syuting lagi, syuting sinetron, syuting series. Harusnya itu sebetulnya kita plot awalnya sih di akhir tahun, setelah dia bukan akhir tahun, kita hafalnya di awal tahun 2025. Rencananya sih after itu pasca lahiran kita mulai comeback lagi di series. Tapi dia bilang, "Kak, aku pengen syuting dulu deh." Jadi nyicil gitu. Nyicil sesanggup aku, dan kebetulan memang kita dapat cerita yang lumayan ringan, tidak memakan menguras fisik yang banyak dan energi yang besar. Jadi kita akhirnya yaudah deh memutuskan untuk yaudah coba syuting lagi aja gitu. Dan jadwalnya bukan yang memang begitu kita syuting langsung tayang gitu. Kita hanya nyetok lah istilahnya. Ini nonton bola termasuk ngidamnya juga nggak? Nonton suaminya main bola? Enggak, cuma memang kebiasaan aja yang dilakukan. Kan memang sering saya nemenin. Tapi Abang El tahu nggak sih bahwa dia mau punya adik gitu loh? Tahu. Jadi bahkan dia udah kong kali kan sama bundanya waktu itu nutupin kehamilannya. Jadi dia jadi bunda udah kasih tahu, dan hebatnya ini anak ngerti gitu. Abang kalau dapat papa jangan bilang ya kalau bunda lagi hamil. Jadi waktu itu kan ada surprise saya. Nah selama menuju surprise ulang tahun saya tuh belum tahu bahwa istri saya hamil. Yang tahu hanya orang-orang terdekat, kru syuting, sama anak saya. Nah lucunya anak saya tuh sepanjang perjalanan dari bundanya tahu bahwa dia hamil sampai surprise-nya saya, dia bener-bener ngekip. Jadi dia tuh kadang-kadang kata bundanya pas nggak lagi saya, dia bilang dia ngelus perut bundanya, dedek bayi gitu. Halo, assalamualaikum pum dedek bayi gitu. Jadi dia suka nyapa adiknya, nyapa nyapa si Utun lah gitu. Dan ya saya senang lah, maksudnya kita berusaha untuk pelan-pelan mendidik dia, meskipun cukup dini juga dia masih butuh kasih sayang full untuknya, tapi kemudian dia harus menjadi seorang kakak. Tapi saya rasa dia cukup lah, dia mampu menjadi seorang kakak nanti, karena dilihat dari gelagatnya sekarang dia bisa mengerti. Cuma memang ya agak sedikit manja aja sih sekarang sama kita. Pernah nggak ada yang lo susah pasti minta malam-malam minta lebih banyak? Dia minta diwawancara. Sekarang aja? Nggak mau. Sekarang udah nggak. Tapi memang
Abang El tuh suka cium-cium kayak tadi suka cium-cium bundanya gitu. Iya, ya gitu kan memang anaknya sweet ya. Jadi memang itu dia anak itu kan memang mencontoh apa yang dilihatnya gitu. Jadi karena memang dia ngelihat orang tuanya sering kiss, pelukan, memberikan sentuhan-sentuhan kasih yang baik. Jadi dia pun mencontoh. Makanya alhamdulillah kita seneng banget dia ketika dia ngelihat dia tuh tumbuh jadi anak yang sweet gitu, yang kalau apa-apa tuh minta tolong, ngomongnya juga lembut gitu. Udah nyiapin kamar baru belum buat bayi? Apa? Tadi ngomong apa tadi? Oh, HPL. Oh, iya, HPL ya. Doain aja mudah-mudahan di tahun depan hampir sama sih HPL sama Abang El, bulan 2. Bulan 2. Iya, dia bulan 2. Cuma kan Abang kan kalau itu lahirnya bulan 12 kan. Ini bulan sama, HPL-nya sama, persis sama. Tapi saya sih pengennya dapat di tahun ini ya, karena ngejar Sion aja. Siap. Thank you.